Pak Uh, dulu ya. Baik. Saya, Bu. Baik. Pak Asri akan menjelaskan Bapak Ibu mekanisme seleksi program sekolah penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini di YouTube sudah tergabung 1.000 peserta lebih dan yang bergabung di Webex juga sudah 1.000 ya, 1.000 partisipan. Mohon dicermati dengan baik Bapak Ibu karena ini khusus untuk Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, barangkali ada informasi yang nanti terlewat, jadi simak baik-baik dan jika ada yang belum jelas catat pertanyaannya di chatroom atau nanti disampaikan secara langsung. Kepada Pak Asri, kami persilahkan untuk menyajikan materinya 30 menit ya Pak. Enggak. Baik, terima kasih Bu Dini Irawati. Suara saya terdengar jelas Bu Dini? Jelas Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi dan berikut jajarannya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bogor, berikut jajarannya. Kepala LPMP Jawa Barat, berikut jajarannya. Ibu Kepala PP PAUD Dikmas Provinsi Jawa Barat, Bu Popi. Salam hormat dari kami, Bu Popi. Dan berikut jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, berikut jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu tim panitia yang sudah menyediakan wadah ini buat kita semua, Bapak dan Ibu, kepala sekolah, pengawas hebat, dan penilik. Kita berada di room ini dalam rangka sosialisasi program sekolah penggerak yang merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021 ini, merupakan program prioritas. Dan yang kami muliakan, kami banggakan tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas sekolah, dan penilik yang sudah berkesempatan hadir bersama kita. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari pimpinan Bapak Direktur Haji Aswardi MSI. Sedianya beliau yang akan mengisi materi ini, akan tetapi karena satu dan lain hal beliau tidak dapat bergabung dengan kita. Karena bersamaan waktunya beliau ada rapat yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami ditugaskan untuk mengikuti ataupun menyampaikan materi mekanisme seleksi program sekolah penggerak ini. Kami berharap tidak mengurangi makna dari kegiatan kita ini dan juga semangat dari Bapak dan Ibu, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah dan juga penilik. Dan yang kedua, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pimpinan di Pemda yang telah mensupport kegiatan program guru penggerak ini. Mudah-mudahan ke depan pendidikan kita lebih maju, lebih jaya, dan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Materi Suaranya Pak? Bu Dini? Oke. Iya. Barusan sempat hilang Pak, sekarang sudah ada lagi. Ya, Bu Dini, gimana? Ya Pak Asri, barusan suaranya sempat hilang, sekarang sudah terdengar lagi. Silahkan. Halo. Halo. Baik. Ya, agak terputus-putus Pak Asri suaranya. Masih, Bu? Sudah cukup bagus sekarang. Timbul tenggelam Pak. Saya masuk ke materi terkait dengan
Videonya dimatikan dulu coba, Pak. Halo. Ya, Pak Sri suaranya timbul tenggelam, mungkin kendala Halo, Ibu. sinyal ya Pak. Supaya meringankan sinyal, mungkin boleh di videonya di off ya. Halo Bu Dini. Ya, kedengar Pak. Baik. Mohon maaf Bu Dini, Bapak Ibu, gimana? Sudah jelas? Sudah jelas Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, langsung ke materi terkait dengan mekanisme seleksi program sekolah penggerak. Next. Ya, perjalanan menjadi pelaksana program sekolah penggerak ini sebenarnya agak cukup panjang, ada 8 tahapan, di mana tahap 1 dan 2 ini sebenarnya sudah lewat. Tadi disampaikan Bu Popi bahwa Bapak dan Ibu ada di sini karena sudah merupakan bagian dari seleksi. Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bogor ini ditetapkan sebagai 2 dari 111 kabupaten kota yang akan menjadi bagian dari sekolah penggerak tahun ini. Nah, di mana di tahap pertama adalah penentuan daerah sasaran oleh Kemdikbud, di mana terpilih 111 kabupaten kota. Lalu kemudian di tahap kedua ada pembuatan nota kesepahaman atau MOU dengan Pemda. Lalu kemudian di tahap 3. Nah, sekarang ini kita berada di tahap ketiga dan seterusnya. Tahap ketiga ini ada registrasi, yaitu Kepala PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, melalui laman yang kita jadikan sebagai laman untuk seleksi sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Lalu kemudian nanti di tahap keempat ada seleksi. Bapak dan Ibu, karena ini basisnya adalah kompetensi, maka yang akan bergabung menjadi bagian dari program sekolah penggerak adalah yang lolos nanti diseleksi, baik dia seleksi tahap 1 dan tahap 2. Nah, seleksinya ini ada tahap 1 dan tahap 2, di mana yang tahap 1 ini terdiri dari CP, walaupun di CP kita sudah ada penilaian. Yang kedua nanti ada esai, dan selanjutnya yang ketiga di tes tahap 1 ini. Setelah Bapak dan Ibu melewati seleksi tahap 1 dan lolos, dinyatakan lolos, baru kemudian beranjak ke seleksi tahap 2, yaitu ada simulasi mengajar dan wawancara. Ini nanti akan dilaksanakan oleh Kemdikbud, di mana Bapak dan Ibu akan dinilai oleh tim asesor yang sudah certified, yang dilatih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu setelah tahap 5, baru kemudian ada pleno kelulusan, di mana nanti kelulusan ini ditentukan oleh tim panel Kemdikbud kolaborasi dengan Pemda. Baru setelah tahap 6, kemudian kita beranjak ke tahap 7, pengumuman dan penetapan seleksi sebagai pelaksana program sekolah penggerak oleh Kemdikbud dan Pemda. Baru kemudian tahap 8 adalah pelaksanaan program sekolah penggerak. Next. Nah, seperti apa kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi ini? Ini ada 2 kriteria Bapak dan Ibu. Yang pertama kriteria umum dan kriteria khusus. Sebagai kepala 1 kali masa tugas, sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, Bapak dan Ibu kepala sekolah itu 1 periode itu 4 tahun. Jadi minimal masa tugasnya itu ada 4 tahun lagi Bapak dan Ibu. Lalu kemudian terdaftar dalam data pokok pendidikan. Ini penting Bapak dan Ibu, ini salah satu nanti untuk bisa masuk mendaftar, di mana kalau Bapak dan Ibu belum terdaftar di data Dapodik, kemudian merupakan kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun pemilik, boleh didaftarkan sekarang melalui operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, nanti akan di-upgrade di akun SIM PKB. Nah, akun SIM PKB inilah nanti yang bisa masuk ke portal sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti ataupun melakukan registrasi dan juga pendaftaran. Lalu kemudian kriteria umum yang ketiga, membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang bersangkutan benar bertugas pada satuan pendidikan dengan jangka waktu sisa masa tugas
sebagai kepala satuan pendidikan dari yayasan atau badan perkumpulan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, ini surat pernyataan ini sudah ada template-nya, Bapak dan Ibu tinggal unduh aja nanti di portal sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id. Bapak dan Ibu tinggal isi data-datanya, kemudian ditandatangani, lalu kemudian dipoto kembali, disimpan di dalam bentuk PDF. Lalu kriteria umum yang keempat, melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikoterapi, dan zat adiktif jika dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi tahap 2. Nah, surat keterangan ini Bapak dan Ibu setelah lolos nanti simulasi mengajar dan wawancara, Bapak dan Ibu ini akan kita tagih. Lalu kemudian kriteria yang kelima, tidak sedang menjalankan hukuman disiplin atau sedang peraturan perundang-undangan. Yang keenam, tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu masih dalam proses hukumnya, satu sudah divonis, misalnya begitu. Lalu kemudian kriteria khusus Bapak dan Ibu, tentunya memiliki tujuan atau misi. Ini yang inline dengan misi dari pendidikan kita tadi. Lalu kemudian mampu mengambil keputusan strategis, karena Bapak dan Ibu nanti merupakan pemimpin, harusnya mampu mengambil keputusan-keputusan yang strategis guna untuk memajukan sekolah Bapak dan Ibu atau pendidikan. Lalu kemudian mampu memimpin perubahan, memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan pembimbingan, jadi coach, mampu membangun hubungan kerjasama, kolaborasi, baik dia antar guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu maupun juga dengan pengawas, dengan mitra sekolah yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu. Lalu kemudian memiliki orientasi pembelajar, memiliki daya juang resiliensi, memiliki kematangan beretika, mampu memimpin implementasi, dan mampu mendorong inovasi. Next. Lini masa rekrutmen kepala sekolah penggerak Angkatan 1 ini, seperti yang ada di layar monitor Bapak dan Ibu, dimulai dari tanggal 25 Januari sampai 6 Maret ini merupakan kita memberikan informasi kepada sekolah dan pelatih ahli program sekolah penggerak. Termasuk bagian dari informasi rekrutmen ini adalah sosialisasi yang kita laksanakan sekarang. Sambil berproses pendaftaran, kita tetap terus memberikan informasi-informasi ini kepada guru-guru di seluruh Indonesia, kepada kepala sekolah, pengawas, dan pendidik di seluruh Indonesia. Lalu kemudian di tanggal 1 Februari sampai 6 Maret, seleksi tahap 1, Bapak dan Ibu, di mana tadi ada registrasi, pengisian biodata CP, pengisian ESI, dan unggah dokumen. Lalu kemudian di tanggal 8 Maret sampai 10 Maret 2021, seleksi tahap 1, tes bakat skolastik. Nah, untuk seleksi tahap 1 ini ada registrasi, kemudian pengisian biodata, pengisian esai dan unggah dokumen ini dilaksanakan by system. Jadi Bapak dan Ibu dinilainya itu oleh sistem, computerized. Lalu kemudian di seleksi tes bakat skolastik ini akan Bapak dan Ibu ikuti nanti tapi secara online. Lalu kemudian di 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2021, Bapak dan Ibu akan diverifikasi dan divalidasi data Bapak dan Ibu yang diusulkan ataupun diunggah pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan pendaftaran. Di samping kita panitia pusat melaksanakan verifikasi dan validasi, Bapak dan Ibu esai yang diisikan akan dinilai oleh tim asesor pusat. Jadi setelah semuanya rangkum di tanggal 15 Maret sampai 21 Maret 2021, diadakan pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. Selanjutnya di 22 Maret sampai 9 Maret 2021 akan dilaksanakan seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Di dalam simulasi mengajar dan wawancara ini nanti Bapak dan Ibu tentunya tetap secara daring, secara online, dan di tanggal 19 April 2021 sampai 26 April 2021, keputusan bersama Kemdikbud dan Pemda atas hasil seleksi. Di sini nanti kolaborasi antara Pemda dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan hasil dari seleksi yang sudah dilaksanakan. Lalu kemudian di 30 April 2021 pengumuman dan penetapan seleksi pelaksana program sekolah penggerak. Next.
Pola seleksi kepala sekolah program sekolah penggerak ini tentunya pertama pengisian biodata atau CV, di mana menilai pengalaman ini Bapak dan Ibu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir Bapak dan Ibu masih bisa dinilai. Ketika Bapak dan Ibu pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, menjadi anggota organisasi atau pengurus organisasi, menjalankan program lintas organisasi, Bapak dan Ibu memiliki prestasi, baik dia prestasi di bidang pendidikan dan juga di luar pendidikan, Bapak sebutkan saja di saat, mudah-mudahan nanti mendapatkan nilai. Lalu kemudian keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat dan juga hobi Bapak dan Ibu ini kita tagih di dalam biodata Bapak dan Ibu. Nah, di samping itu Bapak dan Ibu harus mengupload ataupun mengunggah KTP dan surat pernyataan yang tadi sudah tersedia di template-nya di laman ataupun di portal sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nah, mengisi biodata dan juga mengunggah KTP ini adalah wajib hukumnya bagi Bapak dan Ibu. Sementara untuk pelatihan, berorganisasi, menjalankan program lintas organisasi, dan seterusnya sampai ke hobi ini sifatnya opsional. Boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak. Akan tetapi kami sampaikan bahwa semua yang ditagihkan di sini itu ada poinnya, ada nilainya. Jadi mulai dari pengisian biodata ini, Bapak dan Ibu sudah masuk di ranah penilaian oleh tim penilai ataupun asesor kita. Lalu kemudian setelah selesai pengisian biodata, Bapak dan Ibu mengisi esai. Ada 8 kelompok pertanyaan di dalam esai ini, yang mana terdiri dari 3 sampai 4 sub pertanyaan. Seleksi esai ini bertujuan untuk menggali pengalaman-pengalaman yang Bapak dan Ibu miliki. Jawaban yang diharapkan adalah uraian yang spesifik dan detail. Jawaban esai haruslah merupakan representasi dari pengalaman yang pernah Bapak dan Ibu lalui, tindakan yang pernah diambil, maupun situasi yang pernah dialami. Diusahakan jawaban dengan pengalaman terkini yang pernah Bapak dan Ibu alami. Lalu kemudian setelah pengisian biodata, esai, Bapak dan Ibu save, diisi semuanya, kemudian disimpan, lalu kemudian dikirim. Jangan hanya disimpan tapi tidak dikirim, itu belum mendaftar. Tapi setelah Bapak dan Ibu simpan, kemudian kirim, selesai sudah di pengisian biodata dan esai. Lalu kemudian Bapak dan Ibu tinggal menunggu pengumuman berikutnya. Tadi di lini masa disampaikan bahwa kesepakatan skolastik itu kisaran 8 sampai dengan 10 Maret 2021. Nanti ada pengumumannya, baik dia dari email Bapak dan Ibu maupun WhatsApp, dan juga SIM PKB Bapak dan Ibu. Kesepakatan skolastik ini ada 3 subtes yang akan diukur. Yang pertama, subtes verbal, di mana mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa. Lalu kemudian subtes kuantitatif, mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika, dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Dan subtes yang ketiga adalah penalaran, di mana mengukur kemampuan untuk memiliki dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Nah, Bapak dan Ibu, ini penting kesepakatan skolastik ini untuk di mana kita mampu memprediksi pada posisi Bapak nanti ditempatkan menjadi kepala sekolah penggerak di masa yang akan datang. Nah, semua seleksi ini dilakukan secara daring melalui portal tim PKB, seleksi sekolah penggerak. Next. Nah, tadi di tahap pertama sudah ada biodata, CV, kemudian kesepakatan skolastik. Lalu setelah itu nanti Bapak dan Ibu dinilai, setelah pengumuman hasil nilai lolos, baru mengikuti tahap kedua. Di mana tahap kedua ini ada 2 tes, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Di simulasi mengajar ini, Bapak dan Ibu nanti diminta mengunggah RPP sesuai dengan mapel atau bidang Bapak dan Ibu. Dilakukan daring menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet. Kandidat menyiapkan dan mengunggah RPP di SIM PKB, lalu kemudian Bapak dan Ibu akan melaksanakan simulasi mengajar selama 10 menit tanpa murid. 2 asesor nanti akan memberikan penilaian kepada Bapak dan Ibu,
di mana jadwal seleksi dan akan diinformasikan melalui email, akun SIM PKB, dan WhatsApp. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, email yang diinput pada saat Bapak dan Ibu mengisi biodata, input data, dan juga WhatsApp ataupun nomor telepon yang terintegrasi dengan WhatsApp benar-benar valid yang Bapak dan Ibu isi. Lalu kemudian setelah simulasi mengajar, baru Bapak dan Ibu mengikuti wawancara. Sama juga dengan simulasi mengajar, wawancara ini dilaksanakan menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet. Kandidat akan diwawancara oleh 2 asesor selama 1 jam. Jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email, akun SIM PKB, dan WhatsApp. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam pengembangan kompetensi kepala sekolah di sekolah penggerak ini, Bapak dan Ibu akan dilatih selama 70 JP terkait dengan pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru. Lalu kemudian lokakarya dan pertemuan komunitas praktisi kepala sekolah setiap bulan di kabupaten bersama pengawas atau penilik dan pelatih ahli. Tentunya pelatih ahli selalu mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir seperti apa nanti akan berlangsungnya sekolah penggerak ini. Akan dibantu oleh pelatih ahli yang sudah tentunya diberikan muatan ataupun pelatihan oleh pengembang modul langsung kepada pelatih ahli ini. Lalu kemudian nanti coaching dengan pelatih ahli satu persatu. Lalu kemudian peran kepala sekolah di sekolah penggerak adalah 1. Mengembangkan kelompok belajar guru di sekolah. Tadi ini sudah ada di materi Bu Popi juga. Lalu kemudian melakukan coaching secara berkala bagi guru dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, mendorong, merefleksikan, dan meningkatkan pelaksanaan pembelajaran holistik di sekolah melalui penyelenggaraan in-house training, asesmen diagnosis, pemilihan toolkits yang tepat, dan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentunya ini untuk mendapatkan pelajar profil Pancasila, di mana semua pendidikan ataupun pembelajaran yang kita lakukan tentunya berpusat kepada murid. Lalu kemudian yang keempat, membuat perencanaan sekolah dengan berdasarkan data rapor pendidikan dengan melibatkan orang tua murid dan komunitas. Ini rapor murid ini merupakan base data kita, tentunya ini sudah ada juga di LPMP. Next. Peran pelatih ahli program sekolah penggerak. Gambaran umumnya, di mana pelatih ahli mendampingi pengawas sekolah, penilik, kepala sekolah, dan guru dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak di sekolah sasaran program. Pelatih ahli akan mendampingi 5-7 sekolah sasaran program sekolah penggerak. Lalu kemudian masa tugasnya tadi juga sudah disampaikan, pendampingan akan bertugas selama 3 tahun. Kemudian perannya adalah mendampingi pengawas sekolah melakukan coaching kepada kepala sekolah setiap 1 kali per bulan. Lalu kemudian mendampingi pengawas sekolah memfasilitasi komunitas praktisi di sekolah penggerak. Dan yang ketiga, memfasilitasi lokakarya untuk refleksi, kolaborasi, dan setiap 1 kali sebulan. Kemudian pelatih ahli juga mendampingi pengawas sekolah memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan di luar dan dalam sekolah, monitoring capaian program sekolah, dan mendampingi implementasi sekolah teknologi di sekolah. Ini Bapak dan Ibu, pelatih ahli ini berasal dari unsur di luar kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan juga penilik. Ini orang-orang profesional yang di-hire oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mendampingi kita di dalam menjalankan program. Lanjut. Pengembangan kompetensi guru berdasarkan kebutuhan belajar murid. Pelatihan ajaran dengan paradigma baru oleh tim pengembang modul ini selama 70 JP. Lalu kemudian nanti instruktur nasional ini akan mengimbaskan kepada komite pembelajaran dan pelatihan ahli. Tentunya sama juga dengan 70 JP. Apa yang didapat oleh instruktur di 70 JP itu akan diimbaskan nanti kepada komite pembelajaran yang terdiri dari pengawas sekolah atau penilik, kepala sekolah, dan guru. Tentunya didampingi oleh pelatih ahli. Lalu kemudian pelatih ahli mendampingi komite pembelajaran dalam menjalankan tugas. Setelah itu in-house training dengan berbagai topik
dan komunitas praktis guru di sekolah oleh komite pembelajaran, yang mana tetap didampingi oleh pelatih ahli sekolah penggerak di kabupaten. Lalu kemudian pembelajaran dengan paradigma baru terjadi di sekolah, di mana seluruh guru-guru yang ada di sana itu diharapkan mendapat materi ini dan pembelajaran asikan berdasarkan kebutuhan belajar murid selama 8 JP, yang mana guru belajar dengan platform belajar guru microlearning APPS dan juga belajar di komunitas praktisi. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi. Kepala sekolah menyediakan waktu 1 hari atau 8 JP setiap bulannya untuk belajar bersama di komunitas praktisi sekolah. Jadi Bapak dan Ibu nanti kepala sekolahnya itu akan memberikan penguatan-penguatan kepada komunitas praktisi di sekolah, lalu kemudian komuniti pembelajaran mengorganisasi pelaksanaan komunitas praktisi di sekolah dengan berdasarkan kebutuhan belajar guru. Lalu kemudian pelatih ahli mendampingi dan mengembangkan kompetensi komite pembelajaran dalam menyelenggarakan komunitas praktisi. Caranya adalah dengan cara pertama tentunya memetakan kebutuhan belajar guru dulu. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh guru-guru kita di sekolah Bapak dan Ibu? Lalu kemudian ditentukan topik belajar gurunya. Tentunya dari satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa berbeda kebutuhannya, bisa berbeda topik yang akan dipelajari oleh guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Lalu kemudian belajar dan berkolaborasi bersama di komunitas praktisi. Setelah belajar mendapatkan input dari berbagai sumber, baru kemudian mempraktekkan hasil belajar itu di sekolah Bapak dan Ibu, lalu kemudian mempraktikkan yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat, mendiseminasikan kepada teman-teman sejawat agar mereka juga melaksanakan apa yang kita lakukan. Praktek baik kita yang kita pelajari tadi bisa mereka implementasikan juga. Lalu kemudian melakukan refleksi praktik yang sudah dilakukan. Demikian seterusnya. Lalu lanjut Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pengembangan kompetensi guru melalui komunitas praktisi. Di sini ada aktivitas lokakarya, di mana di dalam aktivitas ini ada 4 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, refleksi terhadap praktik selama 1 JP, kemudian pemberian materi diskusi terbaik selama 2 JP. Lokakarya berbasis aktivitas tentunya mendorong terjadinya refleksi dan kolaborasi sehingga nanti hasil yang didapatkan juga lebih maksimal. Lalu kemudian melibatkan pengawas sekolah sebagai fasilitator lokakarya tentunya sesuai kebutuhan kepala sekolah. Seperti yang saya sebutkan tadi, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain belum tentu sama atau bisa jadi kebutuhannya berbeda-beda. Nah, ini simulasi nanti aktivitas kita, yaitu di bulan pertama kita adakan lokakarya dan orientasi. Kemudian kita pilihkan topik 1, rencana aksi. Lalu kemudian dari rencana aksi ini kita implementasikan. Setelah diimplementasikan, di bulan kedua kita adakan refleksi aksi. Apa yang sudah kita lakukan itu kita refleksikan, lalu kemudian berbagi praktik. Nah, praktik baik yang sudah kita lakukan, kita bagikan kepada teman sejawat. Lalu setelah itu belajar topik 2. Setelah topik 2 belajar, kemudian kita rencana aksi sesuai dengan langkah yang pertama tadi di bulan pertama. Kita belajar topik 2, kita adakan rencana, kita susun rencana aksinya seperti apa. Lalu kemudian rencana ini kita implementasikan di aksi nyata. Baru kemudian kita refleksi aksi. Setelah itu berbagi praktik kepada teman rekan sejawat. Begitu seterusnya, ini merupakan siklus yang kontinu. Topik-topik lokakarya Bapak dan Ibu dipilihkan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu ataupun kepala sekolah di sekolahnya. Lalu kemudian penerapan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah. Yang pertama tentunya ada persiapan, di mana guru kepala sekolah dan pengawas sekolah yang kita sebut dengan komite pembelajaran tadi sudah mendapatkan pelatihan selama 70 JP
tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian komite pembelajaran memberikan in-house training 70 JP ini untuk guru-guru lain di sekolahnya, yaitu komite pembelajaran tadi mendapatkan materi, guru-guru yang tidak merupakan bagian dari komite pembelajaran juga nanti akan mendapatkan materi yang sama dari Bapak dan Ibu yang sudah Bapak dan Ibu desimasikan. Bagaimana implementasinya? Di mana komite pembelajaran mendorong agar siklus berjalan. Yang pertama, guru melakukan perencanaan pembelajaran bersama untuk memilih atau mengembangkan perangkat yang tepat dalam menunjang pembelajaran. Orang tua tentunya dilibatkan, kemudian komite sekolah terlibat dalam proses perencanaan di awal dan di akhir semester. Lalu kemudian guru memberikan pembelajaran sesuai dengan level murid. Tadi pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya di sini berlaku dengan berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Ada DUDI, organisasi profesi guru dan masyarakat dan lain-lain. Lalu kemudian guru memberikan formatif dan sumatif assessment kepada murid selama pembelajaran. Ini untuk mengevaluasi program yang sudah kita implementasikan. Lalu kemudian guru merefleksikan dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran murid dan kompetensi dirinya. Next. Prinsip pelatihan di sekolah penggerak. Teknologi harus dapat membantu guru untuk berkembang dengan lebih mudah secara skala besar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kami mengingatkan kembali bahwa program ini lebih banyak kita bersinggungan dengan IT, dengan secara daring. Nah, kita harus diharapkan Bapak dan Ibu harus melek IT terkait dengan program ini. Kepala sekolah akan menerima pelatihan School Transformation, yaitu administrasi, manajemen, instructional leadership, dan kurikulum murid baru. Lalu kemudian kepala sekolah yang diseleksi mempunyai kemampuan mendampingi guru dan dibantu oleh komite pembelajaran guru. Tadi sudah ada di kriteria khusus. Lalu kemudian kepala sekolah menerima pendampingan jarak jauh dalam bentuk komunitas praktisi, community of practice. Selanjutnya, peran guru dan wakil kepala sekolah jika ada yang potensi pendampingan dengan pendekatan yang positif dan mandiri, dan lalu kemudian pemangku kepentingan, pengawas akan menerima pelatihan yang sama seperti kepala sekolah dan akan mengikuti pelatih ahli. Lalu kemudian orang tua harus dilibatkan. Lanjut. Ini kurikulumnya Bapak dan Ibu. Kepala sekolah akan belajar dan bekerja di sekolah penggerak, di mana aktivitasnya ada 8 aktivitas di sini. Tadi di slide sebelumnya, lokakarya kepala sekolah penggerak itu ada 8 JP alokasi waktunya. Lalu kemudian membuat perencanaan bulanan pertemuan komite pembelajaran 2 JP. Lalu kemudian melakukan coaching kepada guru minimal 1 JP per guru. Ini disesuaikan dengan kebutuhan pengawas. Suaranya agak putus-putus ya Pak Asri. Halo Bu Dini. Ya, udah ada lagi Ya. Pak. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Ya. Atau perlu diulang? Mungkin sudah ada di slide ya Pak ya, sudah terlihat di slide. Silakan lanjutkan saja Pak. Ya. Nah, next.
Nah, tentunya Bapak dan Ibu guru harus hadir dan terlibat dalam komunitas praktis di sekolah. Lalu kemudian membuat perencanaan bulanan bersama perwakilan orang tua murid dan komunitas, mengikuti coaching dengan kepala sekolah, ini 3 kali setiap semesternya, yaitu 1 JP per sekali pertemuan, lalu kemudian mengikuti pertemuan komite pembelajaran. Ini 2 JP yang dialokasikan waktunya. Kegiatan 1, 2, dan 4 dilakukan bersama pelatih dan pengawas sekolah. Next. Tentunya ini menjadi pertanyaan dasar bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti kepala sekolah, program kepala sekolah penggerak ini. Apa kiranya keuntungan yang didapat oleh kepala sekolah jika bergabung di dalam program sekolah penggerak ini? Yang pertama, kepala sekolah dapat menguasai keterampilan kepemimpinan pembelajaran. Lalu kemudian kepala sekolah dan guru dapat menggunakan platform pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi diri. Kepala sekolah dapat mengelola sekolah lebih efisien dan efektif dengan menggunakan platform digital. Artinya nanti Bapak dan Ibu yang terpilih menjadi sekolah penggerak yang lebih dahulu mendapatkan platform teknologi ini. Bapak dan Ibu yang terlebih dahulu belajar terkait dengan platform teknologi ini, lalu kemudian kepala sekolah memperoleh peluang melanjutkan periode berikutnya tanpa adanya uji kompetensi. Ini sesuai dengan yang ada di regulasi di Permendikbud nomor 6 tahun 2018, ketika Bapak dan Ibu selesai masa tugas 3 periode, Bapak dan Ibu untuk masuk ke periode keempatnya itu harus melewati uji kompetensi. Nah, setelah Bapak dan Ibu bergabung menjadi kepala sekolah penggerak nanti, uji kompetensi ini akan ditiadakan untuk menjadi kepala sekolah di periode berikutnya. Next. Ini Bapak dan Ibu terkait dengan video. Saya tahu masa depan mereka ada di tangan para guru dan saya sebagai kepala sekolah. Selama ini saya sudah berusaha untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk mengembangkan kemampuan guru karena saya tahu semua guru memiliki potensi yang luar biasa. Itulah tugas saya sebagai kepala sekolah untuk menciptakan tim yang hebat demi masa depan para siswa. Namun saya sadar, perjuangan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki bersama. Administrasi yang membebani guru, guru yang kurang kreatif dan inovatif, kurang beragamnya sumber bahan pelajaran, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, sekarang dengan adanya program sekolah penggerak, saya dan guru-guru sangat merasa terbantu. Kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga pendampingan dari pemerintah selama 3 tahun. Dan akan ada platform digital yang meringankan beban administrasi sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi melakukan ini semua. Kita harus bergerak, kita harus menembus batas kemampuan diri kita sendiri, karena masa depan para siswa ada di tangan kita. Mari, para kepala sekolah, ikuti program sekolah penggerak untuk Indonesia yang lebih maju. Baik Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan kurang lebih kepada Bu Nidi Irawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri yang sudah menjelaskan kepada kita semua terkait mekanisme seleksi program sekolah penggerak.
Jadi Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asri cukup jelas ya. Kita sekarang berada di tahapan seleksi ya. Untuk penentuan daerah, alhamdulillah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi sudah terpilih dari sekian banyak kabupaten kota di Indonesia ini, diantaranya adalah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Jadi Bapak Ibu sudah melalui satu tahap. Lalu MOU Pemda dan Kemdikbud juga itu sudah. Dan sekarang kita masuk tahap ketiga, yaitu registrasi kepala sekolah yang akan mengikuti program sekolah penggerak. Tadi disampaikan bahwa mulai tanggal 25 Februari sampai 6 Maret itu akan dilakukan pendaftaran. Bapak Ibu sampai 6 Maret ke depan di sini tampil. Silakan Bapak Ibu segera daftar sebelum 6 Maret 2021 dengan laman Kemdikbud sekolah penggerak sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nanti 30 April 2021 insya Allah akan ditetapkan hasil akhir dari tahapan seleksi mulai dari tahap 1. Bapak Ibu calon kepala sekolah penggerak ini diminta menulis esai, CV, dan tes bakat skolastik, lalu mengikuti simulasi mengajar dan wawancara, lalu ada pleno kelulusan, pengumuman, dan pelaksanaan PSP insya Allah di bulan berikutnya, di bulan Mei. Dengan program sekolah penggerak ini Bapak Ibu sangat banyak manfaatnya, diantaranya Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan atau pendampingan dari tim pelatih ahli, lalu guru-gurunya juga akan mendapatkan in-house training, lalu pengembangan guru melalui komunitas praktisi. Dan selain itu, tadi disampaikan juga ada komite pembelajaran, mungkin itu hal baru ya Bapak Ibu yang mungkin akan dibangun di sekolah penggerak nanti yang akan terpilih. Dan selain itu juga ada 4 keuntungan, diantaranya Bapak Ibu Kepala Sekolah akan mendapatkan keterampilan bagaimana kepemimpinan pembelajaran, lalu penggunaan platform pembelajaran yang baru, dan pengelolaan sekolah dengan platform teknologi informasi, serta mengikuti tahap berikutnya tanpa uji kompetensi ya, periode berikutnya. Baik, itu mungkin yang sekilas mengenai mekanisme seleksi pendaftaran sekolah guru penggerak. Sekarang lebih teknis.